Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pada malam hari ini kita perdana launching media NU Ranting Glopo. Nah, dalam hal ini pada malam hari ini kita kedatangan tokoh dari Ranting Glopo, yaitu Bapak Haji Aswani selaku Suriah Ranting Glopo. Yang kedua ada Bapak Ruspanji selaku Ketua Tanfidiyah Ranting Glopo. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengobrol kepada kedua tokoh atau beliau-beliau bagaimana peran media dalam syiar Nahdlatul Ulama di era digital ini. Yang pertama, kita akan bertanya kepada Suriah Ranting Glopo, yaitu Bapak Haji Aswani. Bapak Haji Aswani, bagaimana menurut Bapak peran media atau syiar media sosial di era digital ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya wa din wa salatu wa salam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Peran digital di era modern saat ini memang sangat dibutuhkan untuk dakwah Nahdlatul Ulama. Jangan dikira Nahdlatul Ulama itu diam. Diamnya itu bukannya diam, tidak bisa tidak. Bagaikan singa yang lapar sedang tidur. Jangan sampai membangunkan singa lapar yang sedang tidur. Itulah digital di era reformasi, era modernisasi sekarang ini sangat dibutuhkan untuk bidang dakwah Nahdlatul Ulama untuk menjunjung tinggi ajaran ahlu sunnah wal jamaah yang dibawakan oleh para alim ulama, para wali songo, sampai sekarang di modern sekarang kepada kepangkuan para alim dan para ulama. Itulah generasi muda harus tanggap untuk menjawab tantangan zaman yang semodernisasi sekarang ini. Itulah dari saya sebagai Suriah NU di Ranting Glopo jawaban ini. Bisa dilanjut. Ya, mungkin dari Bapak Ruspanji selaku Ketua Tanfidiyah Ranting NU Glopo ada tambahan tentang bagaimana media sosial di era digital ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Memang peran media untuk masa digital ini memang sangat dibutuhkan, walaupun NU itu sejak dulu dengan keadaan kondisi bagaimanapun itu tetap bisa berkibar, apalagi sekarang. Jadi walaupun sebelum ada media, NU itu sudah bisa bergerak dan berkembang. Lebih-lebih ada media sekarang ini, media elektronik, cetak,
Dulu sekarang sudah semuanya serba global. Jadi memang sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Saya kira bagus memang kita tidak bisa membendung, tapi untuk dakwah saya kira sangat membantu sekali. Gitu. Mungkin ada contoh atau satu dua tokoh yang bisa kita contoh untuk dakwah dari era zaman dulu untuk diterapkan di era sekarang ini. Untuk tokoh zaman dulu, memang untuk masa-masa masa dulu itu juga ada kelebihan. Untuk masa sekarang juga ada kelebihan. Kelemahannya juga ada. Sekarang juga ada kelemahan. Dulu juga ada kelemahan. Kalau dulu itu agak lama untuk menyampaikan dakwah, mungkin harus melewati berbagai proses. Untuk sekarang kan begitu kita nyampaikan, orang koknya siap kan langsung mendengar. Gimana kan? Cuman ya kalau dulu itu membawa dampak juga positif walaupun lama. Orang silaturahim, dan sekarang Batasi. kurang silaturahim. Apalagi dengan keadaan seperti pandemi sekarang. Tapi nggak apa-apa. Yang penting dakwah kita tetap berjalan. Mungkin ada tambahan dari Pak Haji Asmani tentang tokoh yang bisa kita teladani. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Kalau di era yang dulu seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden keempat Indonesia, itulah untuk mendobrak demokrasi dan mengibarkan bendera toleransi rahmatalil alamin, ajaran ahlu sunnah wal jamaah di dunia. Sekupnya bukan di Indonesia saja, sekupnya di dunia. Maka dari itu seperti sepak terjang Gus Dur itulah sebagai cucu Hatur Syekh Hasyim Asy'ari yang bisa diteladani, dan juga masalah toleransi antar umat beragama sangat dijunjung tinggi oleh Nahdlatul Ulama. Jadi kita harus luas jangkauan kita. Apalagi kita sebagai generasi penerus perjuangan para alim, para ulama yang notabene warasatul anbiya dan penerus perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kita junjung tinggi, ajaran Islam toleran, moderat, Islam yang rahmatalil alamin. Ya, terima kasih. Ya, melihat dari tokoh Gus Dur, ya kita sudah tidak asing lagi, yaitu beliau yang selalu mengedepankan toleransi. Mungkin harapan dari Bapak Haji Asmani dan juga Bapak Rusmanji, apa harapannya agar pemuda kita tidak terjebak dalam situasi yang sekarang ini banyak antar golongan, ya, tentang toleransi beragama. Ya, begini, supaya kita itu tidak mudah, baik dari generasi yang akan datang, artinya generasi muda gitu kan, itu ya keilmuan. Orang kalau punya ilmu itu tidak ada bimbang dan tidak mudah dipengaruhi oleh sesuatu. Namun ilmu yang perlu dikaji, karena memang Nahdlatul Ulama itu
berjuang khususnya dalam hal keagamaan. Walaupun juga ada lembaga-lembaga yang lain yang mengurusi hal-hal yang juga penting. Namun untuk mempersiapkan generasi muda sebagai generasi penerus itu memang dibutuhkan standar keilmuan khususnya dalam bidang agama. Itu diharapkan khususnya di Ranting Jelopo. Di Ranting Jelopo kita berharap memang nanti minimal anak-anak itu semuanya khatam Al-Quran, misalkan begitu. Memahami tentang tata cara sholat, tata cara ibadah lah. Juga masalah akidah tidak ketinggalan, yang lebih penting itu. Jadi dasar utama yang penting untuk kelas ranting itu ya pengetahuan agama. Nanti untuk sekarang untuk belajar lewat media, sekarang anak SD aja kelas pokoknya sudah bisa membaca ya, kan? Sudah bisa membaca. Itu sudah bisa, belum baca saja sudah bisa mengira-ngira. Ya itu. Makanya kalau fondasinya nanti agamanya kuat dan bersanad, ya. Jadi mengaji kita nanti akan berupaya tempat-tempat mana yang belum ada tempat ngaji. Harapan kita sekarang memang banyak di media-media itu banyak yang menyebarkan agama-agama tapi sanad keilmuannya yang kurang jelas terkadang. Ya mungkin ada pesan terakhir untuk kita semua ke depannya untuk media NU Ranting Jelopo khususnya. Pesan kita ke depan agar lebih baik lagi. Mungkin ada pesan-pesan dari panjenengan. Ya, terima kasih sebagai NU Ranting Jelopo kita mengedepankan yang pertama kita tholabul ilmi, karena tholabul ilmi itu adalah fardhu ain yang kita wajib pelajari, baik itu ilmu agama dan ilmu umum. Untuk ilmu agama kita biar tidak buta, kita punya ilmu umum biar tidak lumpuh. Jadi kedua-duanya kita harus didasari dengan ilmu. Contoh satu aja, untuk sholat tasbih ya. Sholat tasbih juga harus ada ilmu dan sanadnya. Kalau di era pemuda saya sebagai pengurus Ibnu masih di Kota Timur dulu, era tahun 82, itu cara saya mengkaji daripada selain di diniyah juga belajar langsung ke kiai atau ke alim ulama atau praktek langsung. Kalau dulu itu saya ngikut sholat tasbih dan istighosah di Masjid Torogedong dulu yang diimami oleh Hadur Syekh Yai Makhrus Ali. Ketika itu saya alhamdulillah masih menangi Mbah Makhrus Ali dari Lirboyo itu ada sanadnya. Jadi sanadnya Mbah Makhrus kepada guru-gurunya, guru Yai Makhrus ngaji ke Mbah Hasyim Asy'ari juga ngaji ke Mbah Zainuddin di Pondok Nganjuk itu juga gitu ke atasnya. Jadi ada sanadnya. Maka dari itu kita sebagai generasi muda dari Ranting ya kami mohon supaya mengkaji atau ngaji yang ada sanadnya. Terima kasih.
Itulah. Nah, terima kasih dari beliau-beliau. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapat pada hari ini, yaitu diantaranya yaitu teruslah belajar dan mengaji, dan jangan lupa yang bersanad atau yang digurukan, karena ilmu yang tidak digurukan itu nanti akan tidak jelas dan berakibat tidak baik ke depannya. Ya, mungkin dari sini kita akan akhiri launching perdana media TV NU Ranting Blopo. Semoga ke depan lebih baik lagi. Amin, amin. Sekian, terima kasih kepada Bapak Arus Panji selaku Ketua Tanfidiyah NU Ranting Blopo, dan juga Bapak Aswani selaku Suriah NU Ranting Blopo. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.